rizki yang paling tinggi, yang paling besar, rizki yang paling mahal, rizki yang paling berharga adalah ilmu. Rizki yang paling mahal adalah supaya kita kenal Allah kita butuh ilmu. Kalau pengen kenal Rasulullah butuh ilmu. Bisa nggak pakai duit? Bisa, kamu pakai duit, ikut seminar, belajar, dapat ilmu. Dapatnya ilmu. Kalau mau kenal Al-Quran pakai ilmu nggak? Mau masuk surga pakai ilmu apa ngelundung semprong? Milih ilmu apa duit? Ilmu. Berangkat ke rumah tahfidz apa duit? Duit apa duit? Siapa yang masih suka duit? Kok ragu-ragu kalian ngaconya? Siapa yang masih suka duit? Siapa yang mau duit? Oh, dasar matre. Siapa yang mau ilmu? Milih ilmu apa duit? Ilmu apa duit apa dua-duanya? Ya wes, sudah. Malam ini Kak Ja'far mau melanjutkan cerita Isra Mi'raj. Nanti ada kuisnya. Yang bisa tak kasih duit. Kok hilang? Yang merah? Oh iya. Tarang. Bisa ini apa ini? Merah apa ilmu? Oh, santri. Oke, kita cerita tentang Isra Mi'raj lagi. Rasulullah SAW kemudian pulang, diantar sama malaikat Jibril naik buraq, terus kembali ke Makkah. Perjalanan Isra Mi'raj itu cuman dalam waktu 1 malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, ditunjukin surga, diliatin neraka. Setelah itu Rasulullah SAW pulang, kemudian beliau mendatangi tokoh-tokoh masyarakat Quraisy. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Al-Walid bin Mughirah, ada Uqbah bin Abi Mu'aid, ada saja ya kan. Tokoh-tokoh masyarakat didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Terus Rasulullah cerita, tadi malam aku naik buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, ketemu nabi-nabi, bicara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat perintah sholat 5 waktu, ngelihat surga dan neraka. Kira-kira tokoh-tokoh masyarakat Quraisy percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Enggak ada satupun yang percaya. Semuanya malah ketawa kepingkel-pingkel mendengar ceritanya Rasulullah yang mustahil. Kalian percaya enggak sama Rasulullah? Orang-orang Quraisy enggak percaya, enggak masuk akal lah. Namanya perjalanan dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau penunggang kuda paling cepat paling tidak butuh 20 hari sampai sebulan.
perjalanannya itu butuh paling tidak 20 hari sampai 1 bulan. Kalau kafilah biasa pakai onta, jalannya pelan-pelan, itu paling tidak butuh waktu 2 bulan. 2 bulan tuh berangkatnya tok. Nek pulang pergi 4 bulan. Wis anggap aja naik kuda cepet. Naik kuda kan berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan. Berarti waktu minimal yang dibutuhkan untuk perjalanan pulang pergi 2 bulan. Lah ini kok Rasulullah bilang cuma 1 malam. Mustahil apa enggak? Mustahil. Kalau sekarang mungkin karena ada pesawat gitu. Pesawat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu paling ya 3 atau 4 jam lah. 2000 kilo. Nah ini kan zaman dulu belum ada pesawat, orang-orang belum bisa percaya. Dulu Nabi Muhammad naik buruk, akhirnya orang-orang kafir Quraisy semuanya ketawa kepingkel-pingkel. Akhirnya mereka mengatakan Muhammad sudah gila. Muhammad adalah seorang pembohong. Muhammad itu orang yang halu, ngayal, ngarang cerita, ndak mungkin. Maka waktu itu ada orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW, namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya adalah Amru bin Hisham. Amru bin Hisham atau Abu Jahal ini sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi, panggilannya adalah Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya adalah orang yang paling bijak sini, paling bijaksana. Abul Hakam artinya adalah orang yang paling bijak sana. Orang tokoh masyarakat yang paling dihormati namanya Abul Hakam. Kepala suku di Mekah namanya Abu. Tapi setelah Rasulullah SAW datang membawa Islam, karena dia tidak pernah membenarkan Rasulullah, tidak menerima dakwahnya Rasulullah, mendustakan dakwahnya Rasulullah, maka dia disebut dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah musuhnya Rasul. Abu Jahal seneng, wah ini akhirnya aku dapat kesempatan supaya bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa Rasulullah SAW itu tukang ngibul. Mana mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma 1 malam, tidak mungkin lah. Maka Abu Jahal menggandeng tangannya Rasulullah naik ke sebuah bukit yang namanya Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ini tidak ada yang boleh naik kecuali tokoh masyarakat. Apa fungsinya Jabal Abi Qubais? Fungsinya Jabal Abi Qubais untuk mengumumkan informasi penting. Ketika orang-orang melihat Abu Jahal gandeng Rasulullah naik Jabal Abi Qubais, ini pasti ada berita penting ini. Ini pasti ada informasi penting ini. Ternyata sampai di atas Abu Jahal memerintahkan Rasulullah untuk menceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Semua orang kafir Quraisy ikut-ikutan ketawa kepingkel-pingkel sampai gelundung-gelundung, sampai terbahak, sampai guling-guling. Muhammad sudah gila. Loh, kok kamu ketawa? Muhammad sudah miring ini. Mana mungkin? Mana mungkin?
orang-orang Islam yang percaya sama Rasulullah SAW mulai ragu-ragu. Rasulullah lu jane bener apa ora yo? Mosok Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa gor sak wengi. Mulai ragu-ragu. Tapi ternyata ketika Abu Jahal memperhatikan jamaah orang Quraisy yang pada ketawa itu, Abu Jahal kehilangan satu orang. Orang yang hilang itu namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya Abu Bakar. Abu Jahal itu tahu bahwa orang yang paling mendukung dakwahnya Rasulullah adalah Abu Bakar. Lah ini kok Abu Bakar nggak kelihatan? Ini Abu Bakar harus dengar. Kalau Abu Bakar dengar ceritanya Rasulullah tentang Isra Mi'raj, Abu Bakar pasti juga akan tidak percaya. Kalau Abu Bakar sudah tidak percaya, maka semua orang Quraisy akan tidak percaya. Maka Abu Jahal gandeng Rasulullah SAW lagi nyari Abu Bakar. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Abu Jahal gandengan sama Rasulullah. Orang Muslim gandengan sama orang kafir nyari Rasulullah, nyari Abu Bakar. Rencananya Abu Jahal dia ingin mempermalukan Rasulullah di depan Abu Bakar, biar Abu Bakar nggak percaya. Kalau Abu Bakar udah nggak percaya lagi sama Rasulullah, semua orang Muslim di Mekah pasti akan kembali menyembah berhala dan tidak percaya sama Rasulullah. Maka mereka mendatangi Abu Bakar. Sampai di sana, sorry ding, Rasulullah nggak diajak ding. Abu Jahal ngajak orang-orang mukmin ding, ngajak sahabat-sahabatnya Rasulullah untuk ketemu Abu Bakar. Maka Abu Jahal menceritakan ceritanya Rasulullah tentang Isra Mi'raj. Tadi Muhammad mengatakan begini, dia naik ke surga, ngelihat neraka. Menurutmu gimana Abu Bakar? Kira-kira jawaban Abu Bakar gimana? Abu Bakar nanya, apakah yang cerita itu betul-betul Rasulullah? Apakah yang cerita itu Muhammad? Ya betul, yang cerita Muhammad. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad Rasulullah SAW cerita lebih ekstrim daripada itu, aku percaya. Kalau Muhammad cerita lebih ekstrim daripada itu, aku percaya. Kalau ada tembok warnanya putih, terus Rasulullah bilang itu warnanya hitam, maka akalku akan tak kesampingkan dulu, aku akan percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Oleh karena inilah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan Rasulullah. Karena Abu Bakar percaya itulah orang-orang Muslim kembali lagi keimanannya, kembali yakin kepada Rasulullah. Akhirnya Abu Jahal jengkel, wes gini aja, kamu tak ajak, biar Rasulullah SAW yang menceritakan langsung. Ternyata ketika Rasulullah SAW cerita ya sama aja. Abu Bakar mengatakan, kalau engkau yang cerita, apapun itu ceritanya, aku pasti percaya. Makanya Rasulullah mengatakan, seandainya keimanannya Abu Bakar As-Siddiq ditimbang di satu timbangan kanan, timbangan kiri, semua imannya orang dari zaman Rasulullah sampai kiamat, yang lebih berat imannya siapa? Imannya Abu Bakar. Iman itu artinya percaya. Siapa yang percaya sama Allah? Siapa yang percaya sama Rasulullah? Siapa yang percaya sama surga? Siapa yang percaya sama neraka? Turun. Ada enggak orang yang percaya sama Allah tapi enggak sholat? Ada.
Siapa hari ini santri yang nggak sholat duhur? Siapa santri yang hari ini nggak sholat duhur? Siapa hari ini santri Darul Adab yang nggak sholat asar? Siapa santri Darul Adab yang tadi pagi tidak sholat subuh? Siapa santri Darul Adab yang tadi pagi tidak sholat subuh ngacung yang tinggi? Yang nggak sholat subuh ngacung yang tinggi? Yang tinggi sampai kelek ketok. Oke, turun. Ada orang yang percaya Allah tapi enggak. Siapa yang percaya Rasulullah? Siapa yang percaya neraka itu ada? Siapa yang percaya neraka ada? Neraka ada enggak? Yang enggak percaya sama neraka ngacung. Yang nggak percaya sama neraka. Oh, yang nggak percaya sama neraka ngacung. Percaya semua kan? Siapa yang hari ini kurang ajar sama orang tua? Siapa yang hari ini menggunjing temannya? Gosip. Gosip itu ngomongin orang lain. Ih, Mumtaz tuh bahlul ya dia tuh ya. Misalnya gitu. Gak ada ya? Oke, tak lanjutin. Setelah itu Rasulullah SAW didatangi oleh Abu Jahal. Abu Jahal ngajak Abu Bakar. Terus Abu Jahal nanya, oke, wis gini aja wis. Aku percaya. Masih ada yang mainan sama sampingnya. Santri. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Niat belajar. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadzakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa da'wata ila dinil islami ibtigha'a wajhillah wa nasrad dinil islami ibtigha'a dinil islami apa dinil islami? Hah? Dinil islami apa dinil islami? Is apa is? Is apa is? Yang is ngacong. Yang is ngacong yang is. Yang is salah. Yang betul wa nasradinil islami, pakai i kecil, pakai ham, bukan pakai ain. Dinil islami bukan ain. Ini artinya apa?
Dinil Islami artinya apa Ustaz? Islam. Enggak ono artine. Yang ada artinya adalah dinil Islam. Agamanya orang yang berserah diri. Oke? Nawa itu yang kedua. Nawa itu fil masjidi ibtigha wajhillah. Nawa itu ketiga. Nawa itu ibtigha. Oke. Kita hari ini cerita Isra Mi'raj. Sudah saya belum sih kemarin? Sampai mana? Sampai neraka ya? Oke. Akhirnya Izel pun mainan sama sampingnya. Yo, semuanya perhatikan Kak Jafar dulu. Semuanya lihat depan. Posisi duduknya yang bagus. PR apa? Oh ya, PR silaturahmi. Siapa yang kemarin tak suruh silaturahmi belum silaturahmi ngacung? Yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kok banyak belum ada silaturahmi? Hah? Bisa apa? Silaturahmi. Saya tak tanya. Kamu udah silaturahmi belum? Kamu? Silaturahmi ke rumah Ustaz siapa? Ayah. Oke. Kau silaturahmi tempat siapa? Rumah Tafid. Kamu? Rumah Tafid. Rumah Tafid. Belum kamu? Mau silaturahmi ke tempat siapa? Silaturahmi ke tempat siapa kamu? Musa? Kamu? Belum? Kamu belum? Mas Hafid? Belum? Hasan? Kemana? Ke rumah Hafid. Tak ulangi lagi PR-nya. Santriwan ataupun santriwati, silahkan dalam 1 minggu sampai Senin depan semuanya wajib silaturahmi, ketemu sama yang santriwan ya ustadznya, yang santriwati ketemu ustadzanya. Terserah mau ustadzah siapa terserah. Mau Ustadz Adi boleh. Loh, silaturahmi itu nggak peduli jauh apa deket. Atau Ustadz Azam, atau Ustadz Ilyas, atau Ustadz Fatah, atau Ustadz Yusuf, atau Ustadz Rosid, atau Ustadz Izzuddin. Nah wes, dicari ustadznya sampai ke siapa yang tahu apa manfaatnya silaturahmi ngacung? Yasmin dapat pahala. Coba lagi, Jom. Mendapatkan rizki yang banyak, betul. Menjadi panjang umur, betul. Betul. Orang yang silaturahmi apa ya, Lea? Mendapatkan pahala yang banyak, dipanjangkan umurnya, diperbanyak rizkinya. Siapa yang mau rizki banyak? Wih, emang rizki itu apaan? Rizki itu apa rizki? Hah? Siapa yang tahu apa itu rizki, Kacung? Yang rizki yang mana? Dasar matre. Santri-santri matre. Kak baleni.
Rizki yang kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Rizki itu apa? Rizki yang paling kecil itu adalah uang. Yang paling kecil. Kamu punya teman yang baik, itu rizki. Kamu punya ustadz yang keren kayak Ustadz Yusuf, itu rizki. Yang akhwat punya ustadzah yang kayak Ustadzah Atikah, itu rizki. Punya tetangga yang baik, itu rizki. Punya mata yang sehat. Siapa yang mau matanya tak ijoli duit 100.000? Mau sini, tak cungkil matamu tak ijoli 100.000. Hah? Cepet. Siapa yang mau matanya tak ijoli 100.000? HP wis. Motor. Yo, motor. Hah? Motornya Kak Jafar harganya 10 juta wis. Berarti mahal mana? Matamu apa motor? Matamu apa motor? Oke. Wis tak ganti, jangan mata wis, gigi satu Siapa yang mau giginya tak minta gigi depan sini tak ganti motor satu. Siapa yang giginya ompong? Siapa yang mau tak kasih duit 100 juta? Tapi tuker sama lidah. Berarti lidahmu harganya berapa? Jadi rizki yang paling banyak itu apa? Lidah apa duit? Lidah. Mata apa duit? Mata. Kuping apa duit? Kuping. Duit apa duit? Duit. Matre. Punya tubuh yang sehat itu rizki. Sekarang siapa yang pernah sakit masuk rumah sakit hampir mati? Siapa yang pernah sakit masuk rumah sakit 5 hari? Sekarang tak tanya, kamu tak kasih duit 2 juta apa sakit? Hah? Sakit? Kamu milih sehat apa duit 2 juta? Sehat rizki bukan? Rizki. Punya ustadz keren kayak Ustadz Andi rizki bukan? Rizki. Kalau Ustadz Arinal? Rizki. Ilmu rizki bukan?